Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya di SS Arifin 90. Nah, kali ini saya berada di sawah, masih dengan konten tentang pertanian. Ini jagung saya yang saya tanam kemarin. Ini belum kita pupuk. Insya Allah besok atau lusa saya melakukan pemupukan. Ini usianya sudah lebih dari 14 hari setelah tanam. Oke, kali ini saya tidak mereview mengenai jagung, tapi saya menjelaskan sedikit mengenai buah nangka yang tidak bisa besar seperti itu, atau kendala buah nangka yang tidak pernah bagus, terlalu korek gitu ya, jelek seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan cara mengatasi buah nangka yang tidak kunjung besar seperti itu. Ini adalah ini buah nangka yang ada di sawah saya. Ini ya teman-teman, ini buahnya. Oke. Nah, ini kenapa kok banyak buah di bawah? Ini ya, yang berguguran. Ini bukan gugur sendiri, tapi saya yang membuang. Saya yang pangkas buah yang banyak seperti itu. Oke, caranya mengatasi buah yang kecil seperti itu, meskipun sudah usianya besar tapi masih aja kecil buahnya, bahkan isinya tidak normal. Nah, cara mengatasinya adalah seperti ini. Ini contoh dua pohon ya teman-teman. Ini maaf ya, ini tangan kiri saya. Ini pohon satu karena dia lebih besar. Kemudian ini pohon kedua. Ini tangga yang saya untuk naik ke pohon. Dan ini nangka pohon ketiga. Nah, yang pohon 1, 2 ini dia kan bersampingan. Maaf ya teman-teman, di sawah saya ini baru saja melakukan penyemprotan, belum begitu bersih. Ini ada 2 pohon bersampingan. Yang pastinya nutrisi pada pohon 2 ini akan terbagi karena jaraknya sangat dekat seperti itu. Oke, begitu juga terhadap buahnya. Jadi cara untuk memperbesar buahnya, untuk menormalkan buah isi dari buah nangka itu, jadi seperti ini. Pohon 1 ini jadikan maksimal 4 buah. Buahnya 4 di pohon 1. Kemudian di pohon 2, karena dia lebih kecil, pohon 2 ini dia lebih kecil, kita jadikan 3 buah. Buahnya 3, maksimal 3-nya. Maksud saya, yang pohon 2 ini buahnya maksimal 3, tidak boleh lebih dari 3. Begitu juga dengan pohon 1, maksimal buahnya 4, tidak boleh lebih dari 4. Nah, kenapa demikian? Agar buah yang ada di pohon, setiap pohon ini, nutrisi yang diserap dalam tanah oleh akar, kemudian di bawah ke buah nanti, itu akan berpengaruh terhadap buah. Nah, nutrisinya akan normal mengalir ke buah yang 4 itu, sehingga buah yang 4 itu akan lebih besar karena nutrisinya lebih banyak. Beda kalau buahnya banyak, misalnya ini kan buahnya banyak ya teman-teman. Ini saya kasih jatuh. Ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 buah yang saya pangkaskan seperti itu di pohon 1. Nah, sisanya berapa? Tinggal 4 ya teman-teman. Ini sudah ada 1 dalam sini ya. Ada 1 dalam sini. Kemudian itu 2 yang di sini. Ini 2. Kita jadikan buah yang kedua, kemudian buah yang ketiga, kemudian buah yang keempat. Tetapi ada buah yang di atas itu lagi.
Nah, buah yang ada di atas itu karena ketika saya panjat tadi tidak nyampe, jadi buah yang itu harus kita gugurkan lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap 4 buah ini nutrisinya, jadi nggak normal nanti buahnya. Jadi yang kita normalkan ini 1 yang sudah terbungkus, 2, 3, 4. Yang di atas itu 5, 6, itu ada 6 ya. Yang 2 itu kita pangkaskan nanti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi 1 pohon ini 4. Nah, kemudian di pohon kedua ini kebetulan belum ada buahnya, jadi jangan diganggu dulu karena belum ada buahnya. Kalau ada buahnya nanti baru kita seperti ini ya, dibungkuskan. Begitu dengan pohon ketiga, karena ini belum ada buahnya jadi belum kita pangkas. Jadi seperti itu ya, agar buah dari nangka ini normal besarnya, kemudian yang pasti lebih besar. Nah, pengalaman saya selama 3 tahun yang lalu selalu maksimal buah nangka yang saya petik dari pohon ini. Cuma 2 pohon tapi buah hasilnya itu sangat besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi berkaitan dengan kenapa buahnya selalu koreng atau rusak seperti itu. Nah, ini kebetulan saya membawa karung. Nanti karung ini akan saya bungkus ke buah nangkanya teman-teman. Seperti ini ya, saya contohkan sudah 1 buah nangka yang saya contohkan ini. Kenapa kita bungkus? Karena biasanya hama itu ya akan mudah merusak buah nangka yang tidak terbungkus. Jadi ketika kita bungkus seperti ini, maka hamanya tidak masuk, sehingga tidak mempengaruhi terhadap buah seperti itu. Jadi bukan tanaman padi, tanaman jagung aja memiliki hama, tapi semua tumbuhan itu memiliki hama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cara mengatasi buah nangka itu akan normal nantinya, akan lebih besar. Yang pasti isinya juga lebih besar juga. Nanti saya review bagaimana hasil dari ketika kita panen buah nangka ini. Yang pasti buah nangka ini akan panen pada bulan 12 atau bulan 1 tahun depan. Jadi waktunya ini bulan Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, kalau paling telat bulan 1, 5 bulan ya teman-teman. Biasanya saya seperti itu. Tapi nanti kita lihat kondisi buahnya. Ketika kondisi buahnya sudah tua, boleh kita panen. Ketika belum tua ya jangan dipanen, biar sampai tua agar buahnya normal. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi buah nangka yang kecil, nggak ada isinya, kemudian koreng atau rusak seperti itu ya. Jadi seperti ini cara mengatasinya. Yang rusak kita bungkus agar tidak masuk hama. Kemudian untuk memperbesarkannya, jadi kita maksimalkan 1 pohon itu 4 buah nangka, 4 buahnya, tergantung dengan besar pohonnya ya teman-teman. Karena semakin besar pohon itu semakin banyak nutrisi yang diserap dari dalam tanah seperti itu ya. Nah, oke, mungkin seperti itu ya teman-teman penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Teman-teman boleh komen ya, bagi bapak yang sudah berpengalaman mengatasi buah nangka seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.